Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua ya. Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang 3.4 yaitu vector space. Bahasa Indonesianya itu ruang vektor. Nah ini harusnya sudah eh, ini ya, sudah teman-teman pelajari di aljabar linear. Oke, ada yang sudah baca belum nih? 3.4. Boleh? Raise hand coba yang udah baca. 3.4. Oke, belum ada. Oh ya, Gilang, makasih. Yang lain? Nah, baik ya. Eh, nggak apa-apa, karena banyak yang belum baca, ya berarti kita runut satu persatu gitu. Nah, ini dia ya, hari ini, vector space, ruang vektor ya. Nah, jadi untuk tujuan manipulasi, ya, the apa nih, formalisme, ya, kita memformalkan eh, aljabar matrik seperti di outline-kan atau dinyatakan dalam tiga eh, seksi dari bab ini, itu sangat ya sangatlah berharga, is extremely valuable. Ya, nah ini hanya pendahuluannya aja. Nah, tapi ini ya, nah, E pangkat N itu berarti ruang, ya, dimensi N maksudnya, ya. Jadi kalau misalkan ada E pangkat 2 itu berarti dia dimensi 2. Nah ini biasanya vektor itu kita nyatakan dengan eh, huruf tebal gitu ya. Atau boleh juga teman-teman kalau misalkan kotor gitu ya, menulis huruf tebal di kertasnya kayak gitu. Nah, boleh juga teman-teman nyatakan sebagai X, ada yang menyatakan X tilde, atau ya sama aja X kayak gini gitu. Cuma jangan sampai salah ya dengan makna dari rata-rata gitu. Ya tergantung konteksnya ya, kita berbicara masalah apa di sini gitu ya. Kalau misalkan X vektor kayak gitu ya biasanya eh, orang ya bisa mengatakan kayak gini. Ada yang kayak gini gitu ya. Ya terserah ya. Oke. Nggak apa-apa untuk perkuliahan kita mungkin X bar gitu nggak masalah. Nah, di sini XI ya, di sini XI ya. Jadi ada X indeks I ini ya. Itu adalah skalar. Skalar itu bisa bilangan nyata atau bilangan kompleks. Seperti itu. Nah, vektor dari bentuk ini ya bisa divisualisasikan. Kalian lihat pointer saya kan? Atau enggak? Kayaknya nggak kelihatan. Oke, vektor dari bentuk ini bisa divisualisasikan sebagai titik-titik ya. Ini points ada S-nya berarti lebih dari satu ya, titik-titik dalam ruang N dimensi. Nah, gitu ya. Atau sebagai garis yang berarah. Kemudian emanating ini maksudnya memancar atau berpangkal gitulah ya. Memancar dari origin. Origin itu titik pangkal. Dan indeed itu artinya tentu saja vektor ruang vektor ini sama dengan apa yang dirujuk ya atau disebut sebagai eh, ruang eh, apa dimensi n gitu ya. Oke, jadi di sini ada istilah emanating itu jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, oh terlalu besar. Maksud saya eh, luas garis gitu ya. Cuma dia berarah. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi jangan salah penamaan ya. Mana pangkal, mana ujung. Ya, jadi ini pangkalnya. Ya, ini ujungnya. Nah, jadi ini disebut originnya gitu ya. Ini ada origin. Ya, titik.
asal ya, titik origin itu boleh sih asli gitu ya. Cuma ini titik titik eh, titik origin ya, titik pangkal. Ya, sama kayak kalian misalkan eh, sering ya misalkan dalam koordinat kartesius kayak gitu ya. Koordinat kartesius itu jangan bilang ini titik apa, titik nol, ah, bukan titik nol ya nih ya, titik origin sebenarnya dengan koordinat 0,0. Nah, gitu ya, itu harus kalian ketahui ya. Ini asal katanya titik titik awal gitu. Dalam hal ini 0,0. Cuma kalau dia eh, apa, 3 dimensi kayak gitu, maka tentunya titiknya 0,0,0 kayak gitu. Ya ini X misalkan. Nah, ya. Jadi ini titik nolnya tuh 0,0. Ini bukan titik nol tapi titik O gitu ya. Origin ya, 0,0,0. Oke, baik. Itu sebagai pengetahuan. Nah, kemudian ada yang namanya eh, vektor basis. Basis ya. Kalian udah tahu ya basis. Dalam metode simplex pun kita ada basis gitu ya. Jadi basis itu sebenarnya vektor. Ya sebut saja kalau ini kita punya vektor kolom, maka komponennya itu satu, kemudian yang lainnya nol. Ya, ini. Jadi kalau misalkan kita punya eh, tiga ya, dimensi tiga, berarti ya sudah satu nol nol ya, kemudian U2-nya nol satu nol, kemudian U3-nya nol nol satu. Itu dia basisnya. Nah, gitu. Oke, jadi jika koordinat atau vektor basis seperti ini didefinisikan, nah, sembarang vektor X bisa dianggap ya sebagai apa? Dia itu dibangun dari vektor ini, vektor basis ini. Basis itu kan dasar, ya. Nah, komponen dari vektor X ya itu adalah jumlahan dari beberapa koordinat, vektor koordinat yang terdiri atas atau yang apa ya, kompres ini consist of ya, nanti ini consist of itu terdiri atas gitu ya. Oke, nah hal ini diilustrasikan di gambar 3.1a. Nah nih, seperti itu. Oke. Nah, untuk eh, kepentingan atau untuk tujuan dari diskusi dan konseptualisasi gitu ya. Maksudnya tuh kita tuh yang namanya konseptual itu belajarnya untuk ya kita bisa melihat secara nyata lah kayak gitu ya. Nah, bagaimanapun itu tidak begitu perlu untuk eh, apa, terus-menerus berpikir tentang koordinat ya dan juga komponen seperti itu. Jadi dia clutter up itu kayak memberantakan gitu ya, berantakan gitu ya. Itu akan gimana ya? Akan ya membuat apa visualisasi kita akan apa ya? Memberantakan lah clutter itu. Nah, jadi sebagai gantinya ya, instead itu sebagai gantinya, one ini maksudnya bukan satu ya, tetapi seseorang ya, itu membayangkan bahwa vektor itu secara sederhana dia adalah elemen atau anggota dari ruang, seperti yang diilustrasikan di gambar 31b. Lebih lanjut ya, lebih lanjut, ya, vektor bisa ditambahkan bersama-sama atau dikalikan oleh
konstan, ya, seperti itu. Nah, jadi contohnya ya, contohnya kalau misalkan kita punya vektor, misal ya, ini X, kemudian ini ada vektor Y, maka vektor X itu bisa ditambahkan dengan vektor Y, ya. Syaratnya adalah ini X, ya, kemudian pangkal dari vektor Y itu diletakkan di ujung dari vektor X, sehingga kita punya Y seperti ini. Resultannya atau jumlahnya itu adalah dari pangkal X ini ke ujungnya Y ini. Nah, inilah dia X tambah Y. Ya, atau boleh nanti bentuknya seperti ini boleh juga. Ini X, ini Y, kemudian mereka berpangkal di sini. Itu sama aja. Jadi sama aja, kenapa? Karena kan ini X, ini Y ini boleh kita pindahkan ke sini. Gitu. Jadi ini X tambah Y itu jumlahnya di sini. Ya, yaitu adalah penjumlahan vektor. Nah, tentunya itu kalau secara geometris ya. Kalau secara aljabar bisa juga ya. Jadi kalau misalkan vektor X itu komponennya misal ya, misalkan 2, 0 ya. Kemudian vektor Y misalkan ya, ini saya misal aja ya, enggak kan 1, 3 gitu ya. Ini contoh sembarang aja. Maka vektor X ditambah vektor Y ya sudah kita letakkan atau kita jumlahkan yang terletak ya. 2 tambah 1, 0 tambah 3. Jadi dia 3, 3. Ini contoh penjumlahan vektor. Kemudian ini 2 vektor ya. Kemudian contoh ada katanya kan ini bisa dikalikan juga ya. Bisa di multiplied ini bisa katakanlah dia dikalikan misalkan dengan ya 2 misalkan, atau bahkan bisa dikalikan setengah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya misalkan ya, ini misal aja dari sini ke sini ini sepanjang X, maka kalau 2X ya sudah ini, tapi ini langsung aja gitu ya. Jadi kalau ini berarti 2X, X, nah berarti ini dari sini ke sini itu 2. Atau boleh juga setengah X berapa. Jadi kalau misalkan ini X, maka setengah X itu ya setengahnya gitu ya. Begini, ini setengah X. Nah gitu ya. Jadi kalau dari segi aljabar juga kan ada X, ya, contoh perkalian. Jadi kalau misalkan kita punya X, itu misalkan 24 gitu ya. Maka nanti tengah dari vektor X, ya sudah kita kalikan semua di sini. 1, 2. Gitu ya. Baik. Ya, addition itu artinya penjumlahan, kemudian scalar multiplication artinya perkalian skalar. Gampang ya, di SMA juga udah pernah. Nah, sekarang ini ada istilah linear independence. Independence itu artinya bebas. Sama kayak ingat aja lah, Independence Day gitu ya. Independence Day itu berarti hari kemerdekaan. Merdeka itu kan bebas. Oke, jadi ini bebas secara linear. Bebas ya. Lawan kata dari bebas itu bergantung, tergantung ya. Jadi di sini ada kata-kata in, artinya tidak. Dependence artinya tergantung. Berarti tidak tergantung, itu artinya bebas. Oke, jadi lawan kata dari independence itu adalah dependent. Oke, kalau pakai T berarti independent, lawan katanya dependent. Ya, jadi ini boleh bergantung ya. Ya. Atau ada
Kalau dosen saya dulu di UGM gitu ya, ini mentranslate-nya itu gayut gitu, gayut kayak gitu ya. Baik. Nah, di sini ada vektor, ini ditulis tebal ya, A1, A2 sampai AM itu dikatakan bergantung linier, bergantung linier jika ada sekumpulan bilangan, baik itu alfa 1, alfa 2, alfa n, ya, tidak semuanya nol. Nah, salah satu nol boleh, cuma tidak semuanya nol. Jadi paling tidak ada satu yang tidak nol. Sedemikian sehingga ya perkalian skalar dengan vektor tersebut menghasilkan nilai nol. Oke. Nah, coba ya contoh ya. Coba kalian cek. Kalau misalkan ada vektor A1 ya dengan komponen 1 0, kemudian vektor A2 dengan komponen 0 1, apakah dia independen? Ini pertanyaannya ya. Apakah dia independen atau oke saya tulis linearly gitu ya. Sama seperti yang. Oke, apakah dia linearly independen atau linearly dependent? Nah, coba sekarang kita tanya dulu nih ke teman-teman. 1001 ya, ini vektornya. Apakah dia linearly independent? Boleh raise hand, coba. Siapa yang beranggapan itu apa? Linearly independent? Boleh raise hand sekarang. Atau boleh di chat ya. Ini maksudnya nih option A. Nah, ini option B. Nah, coba di chat ya, di kolom chat. Apa? Ketikkan pilihan kalian ya. Oh, itu A, Bu. Oh, itu B, Bu. Boleh, silakan. Mulai dari sekarang, silakan. Responnya mana nih? Oke, silakan. A atau B? Independent atau dependent? A atau B? Silakan, chat. Silakan. Saya tunggu ya. Nggak akan lanjut kalau kalian nggak menjawab. Halo, ada orangnya nggak sih nih? Oke, ada dua yang menjawab. Oke, lanjut. Ini macam-macam ya jawaban kalian ya. Maunya saya tulis polling gitu ya, cuma nggak apa-apa deh. Yang penting saya lihat aja. Ini ada Nova. Nova udah sembuh, Nova. Kemarin sakit ya. Oke, baik baru 10. Di sini ada 50. Ayo, semuanya harus menjawab. Nggak apa-apa, nggak usah direct, nggak masalah. Maksudnya itu langsung ke chat yang umum juga boleh. Silakan, baru 25. Oke, 27. Ayo dong. Ini 50 orang nih.
Lanjut. Oke, baik. Baru 33 ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, makasih responnya. Ada yang jawab A, kebanyakan jawab A, tapi ada juga yang jawab B. Oke, jadi bagaimana? Makasih ya responnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah dia bebas atau tidak ya? Oke, jadi kalau misalkan kita punya A1, alfa 1 A1 ditambah alfa 2 A2, kemudian dia 0 ya. Kemudian alfa 1 dan alfa 2 tidak semuanya 0, maka dia linearly dependent ya, bergantung. Oke, tapi kalau semuanya 0, berarti dia linearly independent. Nah, ini kan gampangannya, ya kita kalikan saja ya. Ini kita kalikan, ya. Maka kita akan mendapatkan, ya ini apakah 0 gitu. Yang atas itu alfa 1 tambah alfa 2-nya. Alfa 2-nya kali 0 kan 0 berarti. Yang atas alfa 1, yang bawah alfa 2. Nah, ini rows kanan tuh maksudnya vektor ya. Nah, berarti ini hanya bisa ya dia menghasilkan 0 pada saat alfa 1 dan alfa 2 semuanya itu 0 gitu. Oke. Jadi dengan demikian dia betul yang menjawab A ya, linearly independent. Ya. Oke. Sorry. Oke, satu contoh soal lagi. Bentar. Oke, satu contoh lagi. Kalau misalkan kita punya alfa 1 lagi. Kalau misalkan alfa satunya, nah, misal ya, ini misal. 1, 2 ya. Kemudian alfa 2-nya, misal ya. Oke, sama pertanyaannya ya. Kalian cek dulu ya, apakah dia ini, oke, baik, jadi untuk ini ya, apakah dia linearly independent, ataukah dia linearly dependent. Oke, silakan dipikirkan dulu. Ya, silakan dipikirkan, kemudian jawab ya. Saya saya ingin semuanya menjawab ya, 50 orang ini. Oke, baik, ada yang sudah menjawab. Silakan, yang lainnya. Oke, B dan B. Coba silakan kalau ada yang lain jawabannya boleh. B. Oke, lanjut. Tapi kalian harus tahu ya, jangan hanya ikut-ikutan teman ya. Baik ya, sebagian besar menjawab B. Baik, nah coba kita cek ya. Makasih responnya. Alfa 1 dikalikan 1, 2 plus alfa 2 dikalikan 2, 4 sama dengan 0, 0. Ya, maka yang atas kita punya alfa 1 ditambah 2 alfa 2, yang bawah 2 alfa 2, 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 sama dengan 0, 0. Oke, nah baik ya. Jadi kita punya alfa 1 yang atas ya, tambah 2 alfa 2 sama dengan 0. Yang bawah 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 sama dengan 0 juga. Nah, coba kalau misalkan yang atas ini, misal
alfa 1 kita ambil angka 1, ya, alfa 2 kita ambil berarti berapa? Jadi masukkan saja. Alfa 1-nya itu 1 ditambah, jadi berapa nih? Coba kalau kita hitung ya. 1 ditambah 2 alfa 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat, ya, alfa 2 adalah min setengah, ya. Oke, jadi inilah salah satu contoh, ya. Salah satu contoh kasus yang dia apa? Dependent atau bergantung. Nah, ini kalau mau kita, jadi ini B ya, bergantung. Linearly dependent. Nah, jadi kalau misalkan kita gambar ini dalam satu ruang bidang datar gitu ya. Jadi biasanya dia ya bisa membentuk garis lurus kayak gitu ya. Jadi misalkan ada dua vektor, ya, arahnya sama kayak gitu, maka dia bisa dikatakan bergantung. Kayak gitu. Ya enggak? Ini kan satu dua dua empat gitu. Kan coba kalau kita lihat ya, arahnya kan sama nih, gitu ya. Oke, ya, nah itu dia definisi dari eh, apa? Linearly independent atau linearly dependent. Definisi antara linear independent dan linear. Oke, nah ini ada teorema ya. Jadi kalau misalkan vektor A 1, A2 sampai AN, ya terdiri atas kolom dari N kali N matriks A, dia bebas secara linear jika dan hanya jika matriks A itu determinannya tidak sama dengan ini. Ini ada buktinya, silakan dibaca sendiri. Terus ada yang disebut sebagai rank, ya. Jadi kalau misalnya kita punya M kali N matriks, rank dari A itu adalah jumlah kolom yang bebas linear. Terus basis, ya, standar basis sudah kita bahas ya. Nah, oke. Jadi vektor ini X ya, anggotanya atau elemennya X1, X2 sampai Xn dapat diekspresikan atau dinyatakan ya dalam basis standar sebagai ini. X sama dengan X1U1 ya. Jadi ini nih, vektor ini bisa kita nyatakan dalam bentuk basis standar dari ini. X1 U1 plus X2 U2 dan seterusnya sampai Xn UN. Nah, jadi elemen Xi ya, yang ini maksudnya ya, itu di refer itu maksudnya dia apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya boleh lah dinyatakan sebagai komponen ya dari X terhadap basis standar. Nah, misalkan sekarang kita punya basis yang baru gitu. Ya, kalau semula kita punya basisnya ini gitu ya. Nah, sekarang kita sebut saja punya basis yang baru ya. Basis ini terdiri atas perkumpulan vektor-vektor yang saling bebas ya, sebut saja P1, P2 dan seterusnya sampai Pn. Nah, vektor X itu akan memiliki representasi kombinasi linear
ya, dari vektor dalam bentuk ini. Z1 P1 ditambah Z2 P2 dan seterusnya sampai Zn Pn. Di mana Zi ya saat ini itu adalah komponen dari X terhadap ya basis yang baru. Ya. Kemudian kita susun ya vektor P1 ya N vektor P1 I-nya 1 sampai N ke dalam matriks P, maka hal di atas gitu ya dapat disebut sebagai atau dapat ditulis sebagai X sama dengan P. P itu tadi kumpulan dari P1 PI yang sudah disusun kalikan Z. Oke, nah jadi contohnya seperti ini ya. Ini basis mula-mula ya. Kita menyatakan X-nya di sini. Sekarang basisnya berganti. Ini. Maka nanti X itu bisa kita nyatakan sesuai dengan basis yang baru. Nah, kemudian Z itu adalah vektor kolom dengan elemen ZI. Oleh karena itu, karena kita yakin bahwa P, kita sudah menjamin ya bahwa P itu non-singular, ya, karena PI itu bebas secara linear, ya maka kita bisa menuliskan Z sama dengan P inverse X. Oke, jadi ingat kembali apa definisi inverse dari matriks. Oke. Nah, ini sebagai contoh, kita punya basis yang lama, dan kita tahu ya ini bebas secara linear, linearly independent, 1001. Kemudian kita punya, pokoknya U1 dan U2 ini basis standar ya. Ya, itu standar basis. Oke, nah kemudian kita punya vektor X, yaitu 21. Terus, sekarang kita punya basis yang baru, gitu ya. 31 min 11. Sehingga kita susun matriks P yang terdiri atas P1, ini dia, ya, dan P2, ini dia. Ya. Jadi, P itu terdiri atas P1 dan P2. Kita susun. Nah, kemudian kita mencari inverse-nya. Inverse dari ini. Ya, ini karena 2 kali 2, pakai saja rumus yang ada di SMA itu ya. Masih ingat ya? Jadi kalau misalnya kita punya P, yaitu komponennya misalkan A, B, C, D gitu ya. Maka P inverse itu adalah 1 per determinannya. Dalam hal ini adalah AD min BC. Ya. Kemudian kalau 2 kali 2 kan gampang ya. Jadi ini diagonal utama ditukarkan. Itu sebenarnya nggak lain adalah itu ya, kofaktornya gitu ya. Jadi ini D, ini A gitu ya. Kemudian ini min B, min. Ya masih ingat ya, di kemarin udah kita bahas. Dan dengan demikian kalau misalkan P-nya adalah itu ya, 31, 3 min 1, 1, 1, maka dengan mudah untuk mencari P inverse-nya 1 per determinannya berarti 3 kali 1 dikurang 1 kali min 1. Kemudian diagonal utama ditukarkan, diagonal samping kita ganti tandanya. Ya berarti kita punya, ini hati-hati nih. 1 per ini 3, ini 1. 3 tambah 1, 4 berarti. Nah,
ya. Ini sama ya, cuma kita verifikasi aja. Demikian sehingga Z itu adalah P inverse dari X. Ya. Jadi eh, P inverse-nya itu adalah 1/4 kalikan 1, 1 min 1, 3 kalikan X. Ya. X-nya adalah 21. Ini hati-hati ya perkalian matriks ini bisa ya, karena ini 2 baris 2 kolom, 2 kali 2. Ini 2 baris 1 kolom. Nah ini bisa dikalikan karena kolom dari matriks yang pertama jumlahnya itu sama dengan baris dari matriks yang kedua. Nanti dia akan menghasilkan matriks dengan ukuran 2 kali 1. Ini kali ini. Nah 2 kali 1 kan berarti nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Baik, nah berarti 1/4-nya tetap saja kita kalikan ya. Ini nggak apa-apa ya, saya nyatakan secara detail gitu ya. Ini baris kali kolom. Baris pertama berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Ya, 1 kali 2 tambah 1 kali 1. Kemudian baris yang kedua kali kolom ini. Min 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. 1 kali 2 ditambah 3 kali 1. Oke, berarti kita punya 2 ditambah 1 itu 3. Jadi yang ini min 2 ditambah 3 itu 1. Nah ini kan skalar. Perkalian skalar dengan vektor. Berarti kalikan semua ini dengan ini. Ya, berarti kita punya 1/4 kalikan 3 itu 3/4. Nah, yang bawah 1/4 kali 1 itu 1/4. Nah, itulah dia sekarang ya X yang baru atau Z gitu ya. Hasil katakanlah dengan basis yang baru. 3/4 dan 1/4 ya sudah kita verifikasi. Oke, gampang ya. Bisa ya kalau dapat soal seperti ini. Lanjut, transformasi 3.5. Ya, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya kan, kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, belum ada. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi ya ketika ruang vektor itu diperkenalkan dari eh, sudut pandang ya geometris, nah adalah mungkin untuk memperkenalkan konsep dari transformasi yang juga didasarkan secara geometri. Nah, jadi apa itu transformasi? Transformasi dari vektor, ruang vektor itu adalah fungsi ya yang membawa vektor ke vektor dari yang merubah lah katakanlah dari vektor satu ke vektor yang lain. Ya, jadi contohnya itu rotasi. Nah, ini rotasi 90 derajat. Oh ya, kita tahu ya, rotasi itu disepakati kalau dia positif itu berarti dia berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kalau misalkan ini ada 90 ini ya, misalkan ini dirotasikan ke sana, itu maksudnya positif 90 derajat. Nah, ruas garis ini dirotasikan ke atas jadinya ini. Oke ya, jadi sudah kesepakatan kalau dia positif ya 90 derajat contoh. Itu dia counter clockwise. Nah, jadi ada clockwise, ada counter clockwise. Jadi makna dari counter clockwise itu adalah berlawanan arah jarum jam. Ya. Oke, kemudian transformasi yang lain itu contohnya ini ya, peregangan gitu ya, elongation. Ya, jadi bisa aja kan suatu bangun kayak gitu ya,
direnggangkan, gitu ya, dengan suatu aturan tertentu. Nah, jadi di mana setiap vektor itu dikalikan dengan konstan. Contohnya 3. Jadi misalkan ini diregangkan, kalikan 3, jadi 3 kali lipat panjangnya, kayak gitulah. Oke. Nah, kemudian eh, dengan demikian bergerak menjauh dari ini ya, vektor 0. Nah, secara umum, transformasi itu didefinisikan pada ruang vektor itu sendiri dan memiliki arti bahwa dia bebas ya dari metode yang digunakan untuk merepresentasikan vektor. Nah, jadi misalkan n kali n matriks ya berikut dengan basis khususnya ya yang dispesifikasikan, dia mendefinisikan transformasi linear. Jadi kalau misalkan sebuah vektor direpresentasikan dalam standar basis sebagai ini x1, x2 sampai xn, ya, maka vektor yang baru yaitu y itu dengan komponen A itu matriks transformasinya tadi ya. Jadi saya tulis ini A itu matriks transformasi. Ya, A kali X. X itu vektor yang ingin ditransformasikan. Jadi Y ini ya mendefinisikan hasil dari transformasi. Oleh karena itu, sebuah matriks mentransformasikan vektor ke vektor. Maksudnya X itu vektor. Kemudian matriks transformasinya ukurannya N kali N. Ini ukurannya N kali 1. Ya. Berarti nanti hasilnya Y itu adalah vektor juga N kali 1. Kayak gitu. Oke. Baik. Bisa dipahami itu ya. Saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan ada Y katanya itu adalah A kalikan X. X itu kan vektor. Vektor kolom ya. Berarti ini kan kayak gini kan. Ini N baris. Ya enggak? Satu kolom. Ya, jadi ini N kali 1. Sementara itu A itu kan matriks transformasinya N kali N. Sehingga nanti Y adalah hasil dari transformasi. Dia akan berukuran N kali 1. Ya, N kali 1. Nah, jadi X itu vektor. Ditransformasikan akan menjadi vektor juga. Nah, itulah makna dari kalimat ini. Oke, lanjut. Nah, book rotation ya, rotasi buku. Nah, misalkan kita punya X1, X2, X3 sebagai koordinat dari titik-titik, dari sebuah titik ya, di ruang 3 dimensi. Nah, matriks A ini bisa divisualisasikan sebagai rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Ya, di aksis X3. Nah, jadi contohnya, ya coba kalian bayangkan sendirilah ini ya. Jadi seseorang bisa memegang buku secara vertikal. Kemudian menghadapi cover depannya. Ya, kemudian X1, ya arah X1 itu ke kanan. X2
ke atas. X3 itu sinar katakanlah ya, datang ya menuju kita, ya viewer. Ya, jadi kita itu sebagai uh, ya yang mengamati gitu ya. Nah, rotasi dari buku berlawanan arah 90 derajat itu dia berhubungan dengan matriks A ini, gitu ya. Untuk memverifikasi hal itu, ya kita catat bahwa vektor U1 berhubungan dengan pusat ya dari sisi kanan buku itu ditransformasikan ke U2. Ya, cara sama U2 ditransformasikan ke min U1 dan seterusnya. Jadi dengan cara yang sama matriks B ini ya berhubungan dengan 90 derajat ya searah jarum jam. Oke. Jadi ini rotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, tapi hati-hati ya. Ya, ini AB sama BA itu tidak. Oke, nah kemudian ini mirip yang tadi ya, perubahan dari basis. Coba nanti teman-teman verifikasi sendiri ini, verifikasi ini sendiri ya. Sehingga oke, nanti juga verifikasi ini ya, silakan. Baik, selanjutnya eigenvektor. Vektor eigen. Eigen itu biasanya dilambangkan dengan lam, lambangnya itu lambda ya. Oh ya, lambda ini kan tulisan Yunani ya, Greek letter. Coba nanti teman-teman bisa lihat lah Greek letters itu seperti apa. Ini lambda kecil. Kalau lambda yang besar ada yang tahu nggak bagaimana cara menulisnya? Ini lambda kecil ya. Lambda besar itu kayak huruf A kayak gini. Cuma dia nggak pakai gini. Ya, jadi oh ya. Oke, ya. Jadi silakan nanti dilihat eh, daftar tabel dari huruf-huruf Yunani atau Greek letter. Ya. Boleh nanti ya browsing sendiri ya. Greek letter. Banyak sih yang mirip banyak. Misalkan ini kapital theta gitu ya. Theta. Tapi yang agak lain misalkan kayak gini ya. Omega gitu. Ada yang tahu nggak kalau huruf kecilnya tuh seperti huruf apa? Ya, seperti huruf W gini ya. Padahal tuh omega. Oke, itu untuk pengetahuan kita aja. Nah, ini dia. Jadi bilangan lambda itu adalah eigenvalue dari matriks n kali n jika ada vektor x ya dimensi n dia tidak nol sedemikian sehingga a dikalikan vektor x itu sama dengan lambda kali x. Tapi hati-hati ya, jangan kalian bilang oh ini ruas kiri ruas kanan masing-masing ada x-nya. Berarti ini bisa kita coret, bisa kita coret. Nggak gitu ya, nggak gitu pola pikirnya. Ya, jadi oh, ini beda dengan katakanlah skalar biasa. Oke, nah cara menyelesaikannya gimana ini? Jadi kita kalikan ya A, I, X. Ini juga ya lambda. Itu tidak mengubah makna ya. Karena matriks I itu matriks identitas. Oke, ya. Jadi ini valid ya. Dari sini ke sini valid. Oke. Nah, sehingga
A kalikan I itu tetap A ya, sama persis. Ini lambda I X. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, atau kedua ruas kita kurangkan dengan lambda IX. Maka kita akan peroleh seperti ini. Ya, maka ini adalah A dikurang seperti itu. Nah, sekarang ya, ini ya, syarat perlu dan cukup ya. Kondisi perlu dan cukup atau syarat perlu dan cukup untuk nilai lambda agar dia menjadi nilai eigen dari matriks A adalah determinan dari ini ya sama dengan 0. Nah, yang menyebabkan determinan ini sama dengan 0 itu kita sebut ya persamaan karakteristik. Oke. Nah, nanti bisa kita cari ya polinomial atau ini ya polinomial karakteristiknya ya. Sehingga nanti kita dapat dalam bentuk pemfaktoran seperti ini, dan nanti kita dapat lambdanya. Oke, sebagai contoh ya, misalkan ini pertanyaannya adalah tentukan nilai eigen dari matriks ini. Mungkin saya tulis di tempat ini. Bentar. Baik. Nah, anggap kita nggak ngelihat inilah ya. Sama-sama kita kerjakan ya. Bentar nih, Mas. Nggak apa-apa, saya geser aja. 2123. Oke, jadi A itu adalah 2, 1, 2, 3. Oke, nah, kan kita ingin mencari ini ya, A dikurang lambda I. Oke, nah berarti kita punya, saya taruh di mana tadi ya? Ya, A itu berarti 21, 23 dikurang ya, I lambda, lambda I gitu aja ya. Lambda kalikan I. Karena ini 2 kali 2, maka kita menggunakan matriks identitas yang 2 kali 2 juga. Ya. Nah, ini berarti 2, 1, 2, 3. Kita kurangkan dengan, ini kalikan semua, lambda ya. Perkalian skalar dengan matriks seperti itu. Kemudian kita operasikan yang seletak. Ya, jadi 2 dikurang lambda gitu. 1 dikurang 0. 2 dikurang 0. 3 dikurang lambda. Nah, inilah dia A dikurang lambda I kita. Nah, sekarang kita ingin mencari determinannya ini sama dengan 0, ya. Itu untuk lambda sama dengan berapa? Jadi determinan dari 2 min lambda 1, 2, 3 min lambda itu sama dengan 0
Berarti luas kiri determinannya ya, diagonal samping dikurang diagonal utama. Karena ini 2 kali 2 ya. Ini dikurang 2 kali 1 ya. Nah, udah ya, ini kan perkalian biasa. Maaf ya, ini saya memang mendetailkan ya, siapa tahu teman-teman terlupa gitu ya. Dikalikan, dikalikan, dikalikan gitu ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kita punya 2 kali 3 itu 6, dikurang 2 lambda, dikurang 3 lambda, ditambah lambda kuadrat, dikurang yang ini 2. Kemudian kita susun, inilah dia polinomial karakteristiknya ya. Jadi kita susun mulai dari pangkat yang paling tinggi. Ini sama ini berarti min 5 lambda. 6 dikurang 2 itu plus 4. Nah, baru nanti kita ya faktorkan ya. Berarti kita punya min 4 dan min 4. Oke, sekarang berarti kita punya 2 kandidat ya. Lambdanya 4, lambdanya 1. Nah, sekarang ya kita harus mensubstitusikan ya lambda tersebut ya ke sini. Oke. Ya. Jadi kita substitusikan lambdanya ke atas ini ya. Saya copy saja. Jadi untuk yang pertama kita ambil lambda 1 dulu deh. Lambda sama dengan 1 misalnya. Ya, jadi kita substitusikan untuk lambda sama dengan 1. Kita substitusikan ke situ ya. Nah, ini menjadi ya 2 dikurang 1 itu 2, kurang 1 itu 1 ya. Kemudian ini 1, 2, 3 min 1. Seperti itu ya. Ini ya, nanti kalau kita kalikan ya dengan X1 dan X2 ya, vektor itu ya, maka nanti hasilnya 0. Nah, kita cari nanti ya, X-nya itu berapa? Sama dengan vektor 0. Nah, berarti kita punya 1, 1, 2, 2. Ya, kalikan X1, X2. Sekarang kita cari berapakah nilai X1 dan X2. Ini perkalian biasa aja sih. Baris kali kolom gitu ya. Berarti kita punya X1 ditambah X2 ya sama dengan 0. Yang bawah 2X1, 2X2 sama dengan ini sama ternyata. Jadi kita lihat yang atas saja. Jadi andai X1-nya itu kita misalkan A ya, maka X2-nya itu adalah min A. Ya enggak? Coba deh. A dikurang A betul ya sama dengan. Sehingga kita akan mendapatkan X1 dan X2-nya ya. X1 dan X2-nya ya boleh sih bentuk umumnya kalau ini bentuk umumnya ya, kalau bentuk umumnya A sama min A atau boleh juga kalau X1-nya 1, X2-nya min 1. Ya. Ini bentuk umumnya ya. 1 X2 itu adalah A min A. Udah. Itu baru yang pertama yaitu untuk eh, al, apa, lambda sama dengan 1. Nah, sekarang kalau lambda sama dengan 4 sama saja. Ya, jadi
kita substitusikan ke sini. Ya, jadi untuk lambda sama dengan 4, ya. Kita substitusikan ke sini, maka kita akan memperoleh, ini langsung aja sekarang ya, 2 dikurang 4 itu min 2, 1, 2, 3 dikurang 4, hati-hati, min 1. Ya, ini kita kalikan X1, X2, ya. Kita mencari nilai X1 dan X2 yang menyebabkan persamaan ini berlaku. Udah, berarti kita punya min 2 X1 ditambah X2 sama dengan 0. Yang bawahnya 2 X1 dikurang X2 sama dengan 0. Coba deh, ini coba misalkan X1-nya 1 misal. Maka X2-nya berapa? Ada yang tahu? 2, Bu. 2. Makasih. Dan ini berlaku juga di sini. Ya, berarti ini sama aja sebenarnya. Udah, berarti X1 dan X2-nya salah satu solusinya adalah 1, 2. Atau bentuk umumnya, ya, umumnya, kalau yang atas sebut saja B gitu ya, maka yang bawah ini 2. Nah, seperti itu. Udah ya, ini kita sudah verifikasi apa yang disajikan di buku ini ya. Ya enggak? Tapi ada syarat ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0 ini. Dan B-nya juga tidak sama dengan 0. Ya, itu syaratnya. Kita tulis di sini. A tidak boleh sama dengan 0. B. Nah, seperti itu. Baik ya. Jadi nanti kita akan sering katakanlah mencari matriks itu mana nilai eigennya. Baik, nah itu dia kalau kasusnya real, ya. Kemudian ini istilahnya, ya, kalau X itu adalah eigenvektor, vektor eigen, alpha X juga eigenvektor ya, untuk sembarang skalar alpha. Jadi kalau misalkan ini 1, 2 itu eigenvektor, kalau dikalikan alfanya 5 misalkan, 5, 10, itu sama juga dia eigenvektor juga. Jadi pokoknya kaliannya ini, so is itu maksudnya juga gitu. Jadi alpha X juga eigenvektor untuk sembarang skalar alpha tidak. Oke, itu untuk yang real. Kemudian untuk yang kompleks, silakan teman-teman coba sendiri ya. Oke, itu ya. Silakan nanti diverifikasi. Baik, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini ya. Eh, Silakan kalian lanjutkan dengan coba-coba yang tadi ini ya, verifikasi contoh 2, belum ini. Silakan kalian secara mandiri ya, silakan eh, diverifikasi contoh 2 ini ya. Oke. Ya mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan?